Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Pratiwi Utami dengan NPM 173212700650051. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Change Management R02. Pertanyaan pertama. Berikut ini merupakan macam-macam perubahan. A. Perubahan tidak berencana. B. Perubahan berencana. Dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Jawaban saya itu, perubahan berencana dan perubahan tidak berencana itu merupakan perubahan sosial budaya yang berdasarkan pada perencanaannya. Berdasarkan perencanaannya, perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu perubahan berencana yang merupakan perubahan sosial yang telah direncanakan tujuannya oleh pihak-pihak tertentu yang disebut dengan agent of change. Dan perubahan yang tidak berencana itu merupakan perubahan sosial yang dikehendaki dan berlangsung di luar perkiraan masyarakat. Pertanyaan nomor 2 itu, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Jawaban saya itu, pada tahap pertama itu ada identifikasi perubahan. Di tahap ini merupakan tahap paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang dilakukan atau apa yang akan terjadi. Pada tahap 2 ini, perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilakukan analisis mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dan perubahan. Tahap 3, implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Dan tahap 4 ada evaluasi dan umpan balik. Diperlukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasilnya dari evaluasi tersebut itu dapat diumpan balik kepada tahap 1, yaitu identifikasi perubahan, sehingga dampak dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Dan yang ketiga itu soalnya, coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Jawaban saya itu ada 12 ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama itu strategi terencana. Yang kedua, menekankan cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga itu mengandung nilai humanistik. Yang keempat, menggunakan pendekatan komitmen. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Keenam, perubahan yang direncanakan. 7, perubahan komprehensif. Ke-8, perubahan jangka panjang. Ke-9, tekanan pada kelompok-kelompok kerja. Yang ke-10, partisipasi pengantar perubahan. 11, manajemen kolaboratif. Dan yang terakhir itu tekanan pada intervensi dan riset kegiatan. Dan pada pertanyaan nomor 4 itu, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Dan saya menjawab itu, ada 7 langkah penting untuk mengubah budaya organisasi yang telah berubah. Dan yang pertama itu mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Dan yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi
serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima, ada menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan yang akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang keenam, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasikan orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Yang terakhir ada membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya dapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasinya. Dan soal yang terakhir itu, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Jawaban saya itu ada 6 teknik dalam mengurangi tantangan dalam perubahan. Yang pertama itu ada pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Yang kedua itu partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memberi kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut dan cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Yang keempat itu negosiasi. Cara lain dan juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Yang kelima itu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya itu memelintir fakta agar tampak lebih menarik. Dan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi yang menentang dilakukannya perubahan tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?